Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk mengenal lebih dekat berbagai keajaiban Nusantara. Destinasi ajaib berikutnya adalah sebuah petualangan menakjubkan menjelajahi fenomena alam memukau yang menorehkan panorama ajaibnya. Oke, kita baru sampai di area Bukit Tinggi ya. Langkah pertama yang pasti kita ingin mengunjungi ikonnya dulu, yang ringan-ringan dulu, yaitu jam gadang. Kemudian kita akan memperkenalkan, selain rendang, ada satu dessert yang cukup mendunia, yaitu ampiang dadia. Nah, setelah makan, kita ingin memenuhi rasa penasaran kita untuk mengarungi lembah Ngarai Sianok ya. Gara-gara lihat uang 2000. Iya, gara-gara lihat uang 2000, di belakangnya tuh ada Ngarai Sianok. Tibalah tim riset Ekspedisi Wonderland Indonesia di kota Bukit Tinggi. Merupakan salah satu provinsi di Sumatera Barat yang dikenal dengan jantung budaya Minangkabau. Perjalanan ini akan dimulai dengan mengenal kuliner legendaris Sumatera Barat yang namanya sudah dikenal seantero dunia. Hingga British celebrity chef Gordon Ramsay pun mencarinya. Rasa penasaran kami tertuju pada kuliner tradisional ampiang dadia. Ampiang dadia ini emang the one and only. Ya, ini legend juga ini. Oke. Menurut informasi ya. Soalnya namanya ampiang dadia pasar Ateh. Ampiang adalah beras ketan yang dihaluskan. Sementara dadia adalah susu kerbau yang difermentasikan di dalam bambu selama 1 hari. Kuliner tradisional ini juga disebut dengan yogurt khas Minang. Alhamdulillah, akhirnya kita dihidangkan dessert hidangan khas Bukit Tinggi. Yang nomor 1 di sini adalah ampiang dadia. Terus ada es teba selanjutnya, dan yang terakhir nanti kita tutup pakai pisang bakar santan. Masing-masing dari kami harus mencobanya agar mengenal cita rasa khas dari dessert unik yang satu ini. Disajikan dengan es serut, santan dan gula merah, rasanya manis dan gurih melebur begitu nikmat. Enak, ada kayu manisnya ya. Tahu sekarang aku. Tak coba sih ya. Kamu udah coba tadi, aman ya? Udah, tadi aman, masih aman. Soalnya aku coba pakai namanya. Enak ya. Namun ternyata ada yang suka dan ada juga yang tidak cocok dengan rasa dan aroma dari fermentasi susu kerbau ini. Tidak sah rasanya ke kota Bukit Tinggi jika tidak mengabadikan ikon kota Bukit Tinggi, yaitu jam gadang. Tim 3D mulai merekam kemegahan bangunan setinggi 26 meter ini untuk menjadi aset film panjang Wonderland Indonesia. Hati kami telah tertambat di Bukit Tinggi, jatuh cinta oleh rasa dan kenyamanannya. Tapi petualangan seru selanjutnya telah menanti. Dan tibalah kami di Lembah Ngarai Sianok. Fenomena alam ajaib yang menjadi lokasi riset tim Ekspedisi Wonderland Indonesia. Tim ekspedisi bersiap untuk mengarungi sungai menuju Lembah Ngarai Sianok. Kita akan dipandu The Guardian Jeep untuk mengarungi Ngarai Sianok ini. Emang kita butuh mau ngecek lembahnya secara langsung agar kita dapat referensi yang tepat untuk kebutuhan Wonderland Indonesia. Jadi kita harus menyusuri sana sampai ke titik yang memang kita akan berhenti dan memandangi aja sih ya, untuk kita coba nge-scan
di memori. Ekspedisi Wonderland Indonesia. Armada untuk penjelajahan telah siap. Kami dipandu oleh pemandu lokal untuk menuju lebih dekat dengan lembah Ngarai Sianok. Sebuah sungai yang cukup deras kita arungi dengan hati-hati. Medan yang harus kami tempuh hanya bisa dilalui dengan jeep khusus, mengingat banyak bebatuan besar serta area yang cukup penuh halang rintang. Gas, Pol. Pol, yakin dan percaya. Rintangan pertama dengan kedalaman sungai yang cukup mendebarkan dan arusnya yang deras telah terlewati. Kamera! Selanjutnya, armada kami harus melalui jalan sempit yang dipenuhi tumbuhan lebat dan liar. Tajam menggores Kalimantara. Ini kayu gede banget. Aduh, lecet mundur. Perjalanan off-road ini cukup membuat kami menahan nafas di beberapa rintangan. Namun, semua dapat terlewati dengan keseruan. Untuk menuju ke titik pemberhentian, memakan waktu kurang lebih 25 menit dengan mengarungi satu sungai panjang dan tanah basah penuh batu dan ranting patah. Ada batu gede di depan. Terus. Aman. Siap. Pengemudi harus penuh konsentrasi agar tidak salah memilih jalur yang dilalui. Meskipun perjalanan harus dilalui dengan berat dan susah payah, ketegangan dan keseruan selama off-road terbayar sudah dengan sajian panorama Ngarai Sianok yang megah dan menakjubkan. Ini medan terberat sih ya selama kita di Iya, Sumatera. sejauh ini. Tapi memang dibayar tuntas. Kita akhirnya melihat secara nyata gugusan yang selama ini kita taruh dalam memori untuk menggambar gugusan landscape di Wonderland Indonesia. Dan cukup takjub karena memang gugusan seindah ini tuh ada di Sumatera. Sebagai salah satu keajaiban pahatan fenomena alam yang menjadi tujuan riset tim ekspedisi Wonderland Indonesia, Lembah Ngarai Sianok yang dapat kami saksikan kemegahannya secara dekat membayar rasa penasaran kami akan lukisan pada lembar mata uang Republik Indonesia. Ini juga memperkuatku untuk datang ke sini. Ini bisa kelihatan nggak ya? Di halaman uang 2000 ini ada penari tari piring yang berlatarkan Ngarai Sianok. Rupa lembah Ngarai Sianok adalah wujud visual dari aktivitas pergerakan lempeng bumi di Pulau Sumatera. Proses terbentuknya patahan tersebutlah yang menghasilkan kawasan subur ini. Tak boleh terlewatkan, Ngarai Sianok harus bisa diwujudkan dalam visual 3D Wonderland Indonesia karena menjadi salah satu keajaiban alam Nusantara yang ajaib. Jadi kalau Ngarai Sianok itu dari inti katanya, Ngarai itu berarti lembah. Kalau Sianok itu nama negeri sini. Jadi nama dari Sianok itu Sia. Kalau Sia itu orang bilang di sini siapa. Kalau Anok itu diam. Ngarai Sianok membentang sejauh 15 km dari sisi selatan Nagari Kotogadang hingga Nagari Sianok 6 suku. Kedalaman tebingnya mencapai 100 meter dan lebar celah sekitar 200 meter. Penjelajahan alam Ngarai Sianok memberikan kesan takjub pada kami bahwa Indonesia begitu kaya akan keindahan alam yang terjadi dalam sebuah fenomena.
pahatan mengagumkan dari Sang Pencipta yang ada di bumi Nusantara. Bentang lembah ajaib Sumatera Barat tidak hanya ngarai Sianuk. Berjarak kurang lebih 50 km dari kota Bukit Tinggi, kami disambut cantiknya tebing-tebing yang menjulang tinggi. Diselimuti kabut penanda hujan baru saja reda. Tibalah kami di Lembah Harau. Meter lagi kita melewati Gapura Lembah Harau. Terletak di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat, Lembah Harau diapit Bukit Cadas terjal dengan tinggi mencapai 150 meter. Tebing-tebing granit terjal menjulang tinggi mengelilingi lembah. Ketika kami datang, udara segar menyambut kami, memberikan nuansa menyejukkan dari hijaunya dan suburnya tanaman yang tumbuh subur di sana. Setibanya kami di Lembah Harau, kami akan berjumpa dengan Pak Mahendra, sosok bapak bagi ekspedisi Wonderland Indonesia yang memberikan energinya untuk kami. Pak Mahendra, terima kasih sudah menjenguk anak-anaknya yang sedang bertualang ini. Karena memang ingat banget ya Pak Mahendra, ini wajah pertama yang kita lihat sebagai perwakilan Kemdikbudristek kan, Iya, waktu betul. kita meeting Wonderland. Bapak pertama yang perwakilan dari pemerintah yang percaya sama Iya. mimpi kita ya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, pihak dari pemerintah, alasannya kenapa mau mensupport kami? Kami kan hanya sebagian anak muda dengan tim kecil, tapi memang mimpinya terlalu besar. Ya, tentu yang pertama mindset pemerintah udah menjadi fasilitator. Kebetulan di direktorat kami perfilman musik dan media itu media baru. Jadi soal inovasi, soal kreativitas gitu. Waktu ada saya dilaporin oleh Mbak Wati ya, gitu kemudian dia kan ngikuti, katanya udah pernah tampil di PKN. Pak ini gitu, ada yang bagus gitu. Gila, kita kaget nih. Ini kemana aja ya kita ya gitu. Pemerintah tuh merasa berdosa. Ada anak muda yang begini, videonya udah banyak gitu di YouTube. Dari situ ada keluhan di situ, gila ini cuma butuh segini gitu loh, butuh segini. Udah Mbak Wati bilang ya udah tolong dihubungkan untuk kita. Ya itu pas pertama kali. Terus yang Bapak lihat tentang Wonderland Indonesia itu bagaimana di mata pemerintah? Yeay, itu heboh. Jam 6 kurang sedikit, Bapak Dijen saya tuh langsung telepon. Apa mohon maaf Pak gitu, saya baru bangun. Gak apa-apa Mas, saya mau nanya aja. Saya udah ditanyain oleh 1000 orang teman-teman saya. Ini ada karya apa ada di YouTube gitu. Saya dikirimin dan sebagainya, ada Wonderland Indonesia. Ini katanya karya Alfirep, ini emang produksi kita gitu. Emang kita dukung gitu. Saya bilang iya Pak gitu. Oh ya udah. Karena ada logo kita di Dijen Kebudayaan, itu heboh sekali, seluruh semua orang heboh. Artinya ya tentu senang banget, justru kita yang bersyukur ada anak muda seperti Alfi. Setelah ada Wonderland 1, Wonderland Indonesia 2, harapan Bapak ke depannya apa untuk generasi muda? Nah harapannya ada 100 atau 1000 Alfi. Ya ada kayak Alfi, kalau bisa anak muda ya begitu menaikkan nasionalisme. Ya tujuan kami juga kenapa perlu diadakan ekspedisi setelah ada Wonderland 1, Wonderland 2 kan kita mau menuju ke film. Ya. Dan memang untuk menuju ke film, satu hal yang pasti yang harus kita lakukan adalah mengunjungi keajaiban-keajaiban nyata di Indonesia. Selain mengunjungi landscape-nya, kita juga pengen ketemu anak-anak mudanya di sini. Kita diskusi, kita pengen tahu tarian-tarian yang asli dilakukan oleh penduduk asli sini. Itu kan penting ya untuk menyalurkan energi biar ada alfiref lain gitu di bagian-bagian Indonesia lain. Intinya itu sih. Ya semoga dilacak. Makasih loh semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini Bapak langsung ke Jakarta lagi? Iya, iyalah. Oke siap, hati-hati Pak. Sampai Ya ketemu sehat-sehat lagi. lo ya. Siap.
Memiliki kesempatan untuk berada di Tanah Minang, tentu saja inilah saatnya kami mengenal tari piring. Tari tradisional khas suku Minangkabau yang identik dengan kekayaan budaya Nusantara. Lenggokan indah berpadu dengan musik khas Minang ini merupakan tarian rasa syukur terhadap kelimpahan hasil panen. Tak hanya itu, kami juga sedikit belajar bagaimana tari piring dilakukan. Salam kenal, udah Yopi. Terima kasih kami sudah diperkenalkan tarian piring khas Sumatera Barat. Nah, kami sebenarnya dari tim Wonderland Indonesia tujuannya memang ingin mengarsipkan kebudayaan-kebudayaan yang cukup ajaib ini, apalagi kita bisa melihat tari piring di Lembah Harau. Ini kan cukup ajaib ya. Tidak hanya indah dipandang mata, tari piring menyiratkan makna mendalam bagi masyarakat Minangkabau. Penggunaan piring adalah simbol syukur kepada Tuhan. Dan setiap gerakan tarinya merupakan simbol kerjasama yang menggambarkan bagaimana cara petani saat bercocok tanam. Negeri ini hidup dari harmonisnya adat, budaya, dan masyarakat yang menorehkan kekayaan Nusantara. Dan ekspedisi Wonderland Indonesia ingin mengabadikan momen ajaib ini untuk dikenal, dijaga, dan bersama menjadikan identitas bangsa. Tangan nadanya dari apa ini? Dari A mayor atau apa gitu? Dari C ya? Iya. Tak hanya tarian, alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian pun kami abadikan dengan mengambil sampling suara. Pada zaman dahulu mereka kan bertani secara bersama-sama, kan membawa makanan tuh. Nah dari situlah tumbuh ide atau garapan membuat tari piring. Nah, jadi mereka menggambarkan kegembiraan mereka sambil melepas dahaga. Oke, berarti itu ekspresi kebahagiaan sekaligus rasa syukur ya? Iya, rasa syukur juga. Pertunjukan tari piring juga dipercantik dengan busana khusus yang dikenal dengan baju kurung untuk wanita. Terbuat dari satin atau beludru dengan warna cerah. Penari juga menggunakan kain kodek seperti sarung dengan warna keemasan sebagai simbol kebijaksanaan. Referensi pakaian adat ini juga menjadi bahan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk mengenalkan busana khas adat Minang. Sementara penari laki-laki menggunakan busana lengan panjang atau biasa disebut busana rangmudu. Negeri ini begitu besar dan kaya, indah dari segala sisi menakjubkan. Panorama alamnya, nada-nada alunan musiknya, cita rasa kuliner tradisional khas rempah Nusantara. Semuanya ingin kami rangkum dalam sajian film panjang Wonderland Indonesia, agar segala budaya, adat, dan keindahan ini selalu menjadi kebanggaan negeri. Ekspedisi Wonderland Indonesia di Sumatera Barat memang belum sempurna, tapi hati kecil kami selalu punya mimpi besar untuk dapat menjelajahi sudut-sudut tersembunyinya yang ajaib. Perjalanan masih berlanjut. Kemanakah ekspedisi Wonderland Indonesia selanjutnya? No.